Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah salat Jumat Mustajab Asbadu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami salat Jumat dimulai, perkenankan kami menyampaikan beberapa dokumen. Disampaikan kepada jemaah yang berada di belakang, kami mohon maju dan mengisi salat di depan yang masih kosong. Kami sampaikan laporan kas Masjid Al-Anwar Mas Madura. Saldo Jumat yang lalu sebesar Rp7.478.200. Infak Jumat yang lalu sebesar Rp2.443.000. Pengeluaran sebesar Rp1.800.000. Jadi saldo kas sampai saat ini sebesar Rp8.321.200. Sidang yang berbahagia, hari ini Jumat tanggal 9 Februari 2023 yang menjadi sebagai khatib dan imam yang terhormat Ustaz Dr. Haji Muhammad Salahuddin MHI. Demikian umuman yang kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'alas shalah.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan Jumat ini, kita meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini dicatat oleh Allah bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua pasti kenal seorang ulama besar ahli hadis, penulis kitab hadis, yakni Imam Ahmad ibnu Hanbal. Di dalam kitab Manaqib Imam Ahmad ibnu Hanbal dijelaskan bahwa ketika beliau sudah sangat tua, pernah ingin sekali pergi ke kota Basrah. Beliau ini tinggal di Irak, sangat ingin sekali pergi ke kota Basrah. Padahal beliau tidak punya hajat, tidak punya janjian dengan siapapun, tapi keinginan dorongan itu begitu kuat. Kemudian hadirin jamaah, beliau berangkat ke kota Basrah. Singkat cerita, sampailah beliau di masjid di kota Basrah itu pas sholat isya. Maka kemudian beliau melaksanakan sholat isya karena sudah malam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berkeinginan untuk tidur di masjid itu. Ketika marbot tahu bahwa ada orang tua yang sedang mau tidur di dalam masjid, maka orang tua ini ditanya, "Ya Syekh," hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, panggilan Syekh dalam bahasa Arab itu bisa 3 makna. Pertama adalah orang yang alim, muda, tapi kalau alim dipanggil Syekh. Yang kedua adalah orang tua dipanggil Syekh. Dan yang ketiga adalah orang kaya, banyak harta, maka bisa dipanggil dengan sebutan Syekh. Nah, panggilan marbot ke Imam Ahmad ibnu Hanbal dengan sebutan Syekh karena beliau orang tua. Marbot ini tidak tahu bahwa yang dihadapannya adalah seorang ulama besar, namanya Imam Ahmad ibnu Hanbal, seorang penulis kitab hadis Musnad Ahmad. Diusir Imam Ahmad ini, "Ya Syekh, tidak boleh tidur di sini." Tubuhnya kemudian didorong sampai keluar masjid. Ketika beliau di luar masjid atau di serambi masjid ini, berkeinginan untuk tidur di situ. Di dalam tidak boleh, di luar pasti boleh. Ketika marbot tahu, marbot ini mengatakan, "Ya Syekh, di dalam tidak boleh, di luar juga tidak boleh. Pergi kamu dari situ." Didorong-dorong tubuh Imam Ahmad ibnu Hanbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampailah kemudian karena didorong tubuh Imam Ahmad ini sampai di jalan itulah ada rumah kecil, di sampingnya orang ini adalah pembuat roti. Tahu Imam Ahmad itu didorong dari masjid, maka orang ini mengatakan, "Ya Syekh,
masuklah ke dalam rumahku, walaupun kecil masih cukup jika engkau ingin menginap di rumahku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Imam Ahmad duduk melihat orang ini mulai pada saat ngambil telur ingin membuat roti itu ditaruh di wadah, orang ini mengucapkan astagfirullahaladzim. Ketika ngambil terigu atau tepung dicampur dengan telur, beliau mengucapkan berzikir astagfirullahaladzim. Ketika diudek dicampur itu, beliau sang pembuat roti ini mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim terus menerus, dan ini diamati oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal kemudian tanya, wahai pembuat roti, sudah berapa lama kau berzikir astagfirullahaladzim? Sudah 30 tahun sejak saya membuat roti, menjadi pembuat roti. Apa yang sudah dikabulkan oleh Allah atas perbuatanmu ini? Semua telah dikabulkan oleh Allah. Setiap aku minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad kemudian bertanya, adakah permintaanmu yang belum dikabulkan oleh Allah? Ada. Apa itu? Yakni keinginanku untuk bertemu dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Langsung hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istighfar mula yang membuat aku datang ke Basra. Padahal aku tidak pernah punya janji dengan siapapun. Aku tidak punya hajat kebutuhan untuk datang ke kota ini. Istighfar mula yang membuat marbot mendorong-dorongku, mulai dari dalam masjid sampai serang masjid, keluar jalan ini dan bertemu dengan, tahukah kamu, akulah Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa sesungguhnya hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini? Di dalam kitab Abwaabul Faraj karya Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang secara khusus beliau menjelaskan di dalam satu bab namanya babul istighfar, bahwa istighfar bukan hanya menjadi salah satu alat berzikir kepada Allah untuk memohon ampun, tapi banyak manfaat dan keutamaan yang ada dalam bacaan istighfar. Beberapa kami sebutkan hadirin. Pertama, menjadi sebab mudah datangnya rezeki dan mendapatkan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang melanggengkan istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah jadikan baginya jalan keluar atas segala kesulitannya. Allah juga akan memberikan kelampangan atas segala dosa, kesusahan dan kesempitannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia duga-duga. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Hakim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jelas bahwa istighfar bisa menjadi sarana bagi kita untuk dimudahkan oleh Allah, mudah rezekinya, mudah menyelesaikan masalah dalam hidup ini. Yang kedua, dengan istighfar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Surat An-Nisa ayat 10 Allah berfirman, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian memohon ampun dengan memperbanyak membaca istighfar, niscaya ia mendapati bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah terhindar dari azab pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim berbuat dosa kecuali malaikat berdiri selama 3 saat
atau 3 jam. Bila ia beristighfar dari dosanya, maka malaikat itu tidak mencatatnya dan Allah tidak akan menyiksanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Hakim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada banyak zikir, bisa sholawat, bisa zikir-zikir yang lain, tetapi di antara zikir-zikir yang paling mudah kita baca adalah membaca Astaghfirullahaladzim, dan itu keistimewaannya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW yang maksum, yang jelas-jelas terhindar dari dosa, terjaga dari dosa, tidak kurang sekali duduk beliau membaca istighfar sebanyak 100 kali. Diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan, tidaklah aku melewatkan pada pagi hari kecuali beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, istighfar bisa kita baca pada saat kita berada di atas kendaraan, pada saat kita berada di kantor, pada saat nyantai-nyantai. Toh kalaupun mulut tidak bisa membaca atau sedang bercakap-cakap dengan orang lain, maka usahakan hati kita selalu berzikir dengan memperbanyak baca istighfar. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullaha alladzi yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata labin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum